the innovation can be changed the technology. Even we use it to do positive, I think this is what need to do. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Sidik dari Prodi D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Dalam video kali ini saya beserta rekan saya Muhammad Farhan Fatah akan mempresentasikan tentang praktikum troubleshooting PLC, yang mana pada tugas ini kami akan menjelaskan bagaimana sih sistem SCADA pada coconut charcoal briquette. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Oke, tahap pertama saya akan menjelaskan tentang mechanical system dan proses bagaimana sih sebuah bahan-bahan yang bakal dimasukkan, kemudian proses-proses yang nantinya akan mendukung untuk pembuatan coconut charcoal briquette. Sebelum masuk ke tahap program dan HMI, izinkan saya untuk menjelaskan mechanical sistemnya ya terlebih dahulu. Nah, di sini saya dan rekan saya Muhammad Farhan Fatah sudah merancang sistemnya. Nah, di sini ada namanya mesin crusher beserta filter dan juga crusher tahap 2 sebagai penghalusannya ya. Kemudian di sini ada conveyor. Lalu setelah conveyor akan dimasukkan ke mesin mixer ya. Perannya sebagai pengaduk adonan, yang nantinya di mesin mixer ini ada beberapa komponen tambahan atau bahan-bahan yang akan ditambahkan untuk mendukung proses pembentukan pada coconut charcoal. Lalu di sini ada mesin molding. Nah, mesin molding di sini berperan untuk mencetak bentuk yang nantinya akan dijadikan pada tahap akhir. Nah, di mesin crusher sendiri itu ada namanya motor AC, 2 buah motor AC ya. Yang ini tahap pertama proses penghancuran. Kemudian di sini ada valve. Valve ini berperan untuk menyekat coconut charcoal agar tidak masuk ke tahap selanjutnya. Lalu di sini ada motor AC yang kedua. Perannya di sini untuk menghancurkan coconut charcoal agar lebih halus lagi. Lalu di sini ada filter. Kemudian setelah melalui proses filter nantinya ada beberapa coconut charcoal yang masih berupa kasaran ya, kalau misalnya belum jadi itu bakal diproses lagi. Nah, setelah masuk ke tahap selanjutnya nanti dibawa ke conveyor ya, bakal masuk ke mesin mixer. Di mesin mixer ini operator akan membawakan beberapa bahan tambahan berupa tepung sejenis tepung gitu dia, untuk membuat coconut charcoal menjadi bentuk adonan. Nah, kemudian di sini ada air. Nanti air ini bakal disalurkan ke sini sehingga nanti akan membentuk adonan ya. Lalu tahap akhirnya, nah, akan dimasukkan ke mesin molding. Nah, untuk mengepres bentuk adonannya itu menggunakan motor AC dengan gearbox ya. Nah, didorong motor AC-nya, di dalam sini ada spiral. Setelah itu di keluarannya ini ada yang namanya cetakan. Nah, cetakan itu nanti bakal keluar panjang berbentuk tambung dan akhirnya dipotong menggunakan sistem pneumatik. Ya, di sini ada silinder. Silinder akan bergerak mundur sehingga cetakan nantinya akan terpotong secara otomatis. Oke, di sini udah ada sensor ya, beberapa sensor pendukung yang nantinya akan membuat aktuator itu bergerak gitu loh. Mungkin kasarannya bisa dilihat seperti ini ya. Masuk ke tahap pemrograman untuk sistem coconut charcoal briquette.
Di sini saya jelaskan dulu. Di sini kan saya buat injection molding machine for production coconut charcoal briquette ya. Ini desain 3D-nya. Nah, di sini ada program PLC-nya. Untuk program PLC sendiri, di sini kan ada penjelasan ya, fungsi-fungsi sensor apa saja yang ada pada mesin crusher, mixer, sama molding. Di sini ada sensor optik di sini untuk mendeteksi apakah bahan-bahan itu sudah mencapai titik maksimumnya. Kemudian di sini ada proximity sensor optik, menandakan apakah di tahap terakhir ini sudah ada barang-barang atau bahan-bahan yang sudah jadi dan menyentuh sensor proximity. Lalu di sini ada mesin mixer. Nah, di sini ada water level sensor, kemudian ada proximity sensor optik yang bertujuan untuk menandakan apakah bahan itu sudah terisi atau sudah ada pada drum mixernya. Lalu di sini ada proximity sensor optik yang menandakan apakah bahan-bahan sudah terisi atau sudah ada di lokasi, yang menandakan tempat ini sudah ada bahannya gitu. Kemudian di sini ada motor sensor berupa sensor sensor ini ya, inframerah gitu loh. Di sini ada sensor proximity magnetic A+ dan A- untuk silinder kerja ganda. Nah, untuk penjelasannya di sini kan saya membuat beberapa step ya, atau pengecekatan untuk proses-prosesnya. Nah, di sini ada mesin crusher untuk aktuatornya. Jadi di sini ada motor mesin crusher, valve crusher, motor mesin crusher 2, valve crusher 2. Jadi di sini ada valve juga ya, 1, 2 di sini. Nah, di sini ada 2 crushernya, valve-nya. Lalu di sini memory start untuk tombol memori. Kemudian di sini program memasuki mesin crusher ya. Nah, pada awal ketika tombol start ditekan, maka akan mengaktifkan motor crushernya. Motor crushernya aktif ya. Lalu timer selama kasarannya sih sekitar 8 menitan gitu loh misalnya. Nah, setelah ini hancur, kemudian timer bakal aktif dan mengaktifkan valve ya, valve yang 1. Nah, itu dengan waktu durasi sekitar 1 menitan untuk menyalurkan ini. Lalu pada tahap kedua, ketika timer sudah mencapai titik batasnya pada timer 1, maka akan mengaktifkan memori crusher ya, crusher 2 di sini bakal aktif dengan timer sama seperti pada crusher 1. Lalu di sini sama dengan valve yang kedua, ketika memori valve memori crusher 2 aktif, maka akan mengaktifkan memori 4 ya. Itu memori untuk valve 2 dengan timer sama seperti ini. Nah, ketika sudah mencapai titik batasnya, maka akan mati ya. Dan di sini akan disalurkan ke konveyor. Setelah itu di sini kan ada machine mixer ya, mixing kalau saya bilang untuk pengadukan. Nah, untuk mixingnya sendiri di sini ada stop, timer. Nah, ketika timer 4 sudah aktif karena sudah mencapai titik batasnya, maka akan mengaktifkan aktuator berupa water pump. Nah, water pump ini dikasih timer ya, timer sekitar 1 menit, I think 60 menit kayak. Oh, 1 menitan gitu. Sorry 1 menitan. Jadi di sini diaktifkan 1 menitan ya. Nah, ketika sudah mencapai titik batasnya atau sudah mencapai titik maksimumnya, tahap selanjutnya itu akan berhenti ya di sini. Nah, kemudian setelah mencapai titik batasnya akan mengaktifkan mixing motor. Nah, mixing motor sendiri itu nanti ada timer. Nah, timernya ini dengan waktu durasi sekitar 1 menitan. Jadi setelah airnya sudah disalurkan, akan diaduk menggunakan motor AC ya, yang sudah ada gearboxnya. Lalu di sini ada valve mixer. Jika
konsekuensi tadi sudah terpenuhi waktunya, maka waktu tersebut akan mengaktifkan valve mixer dan adonan akan tersalurkan ke mesin molding. Nah, di sini ada aktuatornya ya, aktuator mesin molding. Nah, ketika di sini udah ada memori 5 sama memori 6 untuk mengaktifkan aktuatornya. Tidak seperti mesin mixer secara umumnya kan, kalau mesin mixer itu dia langsung mengenai aktuator. Oke, tahap selanjutnya di sini ada molding. Nah, mesin molding ini ketika timer valve sudah aktif, lalu proximity optik itu mendeteksi adanya benda, maka mesin molding akan aktif. Nah, di sini ada pengunci ya. Jika timernya sudah mati, maka secara otomatis kan ini sudah mengunci. Nah, ini akan terus continue secara berkala. Nah, continue secara berkala kemudian akan mengaktifkan secara langsung aktuator pneumatik. Nah, di sini kan menggunakan single solenoid ya. Jadi cuman satu aktuator aja. Nah, di sini udah saya setting timernya supaya bisa flip flop. Jadi maju mundur secara terus menerus. Nah, kalau misalnya ingin mematikan mesin molding, secara otomatis kan kalau misalnya di sini habis, maka proximity optik 3 bakal mati, memutus gitu loh. Tidak adanya benda di tempat penampungan. So, mesin molding pun akan mati sendiri. Jadi semua mesin ini bakal mati sendiri. Ketika ingin melakukan operasi lagi, itu bisa tekan tombol stop untuk resetnya. Sekarang fungsi tombol stop ini berperan untuk mematikan mesin secara emergensi juga gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan program dari Progress Inject Coconut Charcoal ya. Tahap selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang HMI pada project kita ini, yang mana saya sendiri dan Muhammad Devatan Fatah membuat sebuah sistem SCADA dengan sistem injection molding machine for production coconut charcoal briquette. Nah, di sini udah ada gambar SCADA-nya. Nah, di sini sudah saya rancang desainnya seperti ini kira-kira nantinya. Di sini udah ada coconut charcoal briquette-nya ya secara keseluruhan dari model 3D desainnya tadi. Di sini ada dua tombol start dan stop. Di sini ada indikator. Nah, indikator ini ada dua ya, sensor optik sama sensor optik 1. Nah, bisa dijelasin kan nanti sensor optiknya di mana saja gitu loh. Kemudian di sini adalah indikator lampu pada HMI yang fungsinya untuk menandakan apakah mesin sedang bekerja. Jadi indikator ini nantinya berupa output pada mesin. Contohnya pada mesin cluster 1, semisal dia bekerja akan berwarna hijau. Kemudian tahap kedua, jika cluster 2 bekerja akan berwarna kuning. Dan ketika valve tahap kedua aktif, maka dia akan berwarna merah, yang menandakan proses sudah selesai gitu loh. Atau bisa juga kebalikannya gitu loh, sesuai dengan peraturan program yang diinginkan. Lalu di sini juga ada mixing mixer ya. Nah, di sini sudah setting juga cara kerjanya juga sudah saya setting. Yang tadi sudah saya jelaskan juga kan, itu programnya. Di sini ada dua sensor, water level sama sensor optik. Nah, sama halnya dengan mixing machine dan molding machine. Di sini ada juga molding machine. Nah, di sini ada tiga sensor ya, sensor optik, sensor A1 dan A0. Optik di sini untuk menandakan apakah sudah terisi pada mesin moldingnya, penampungannya lah bisa dibilang. Sensor A1 dan 0 ini fungsinya untuk sensor pada silinder pneumatik ya. Oke.
Nah, di sini sudah saya sertakan beberapa sponsor yang nantinya akan mendukung project ini, sehingga harapannya ke depan nanti manufaktur-manufaktur pemproduksi coconut charcoal dapat berjaya dan memiliki produktivitas yang efektif untuk menghasilkan coconut charcoal terbaik di Indonesia dan maupun di dunia ya. Nah, mungkin itu penjelasan saya tentang HMI-nya. Udah pernah dioperasikan juga, ini alhamdulillah sudah terkomunikasi ya. Nah, sebagai contoh untuk mengkomunikasikannya bisa diatur melalui ini. Di sini udah ada color labelnya ya. Nah, kemudian di sini bisa saya atur untuk inputnya. Misal di sini saya menggunakan W ya. Oh, berarti kalau misalnya tombol ini nggak bisa bekerja, kita bisa ganti tombolnya dengan ini. Nah, ini kita ganti set. Karena ini menggunakan memory W, maka di sini ganti wear out. Terus start itu kan tadi kalau nggak salah 0.00 ya. Nah, di sini bisa kita atur 0.1 bitnya berarti 1. Nah, sesuaikan dengan bit ini ya. Kemudian oke, maka serialnya berupa W dengan alamat 0.01, maka oke. Nah, itu cara pengkomunikasiannya. Ini bisa kita ganti juga color gradingnya, select shape 1, karena ini versi lama yang saya download, jadi tombol-tombolnya kurang ini ya, kurang futuristik gitu loh. Nah, di sini bisa saya ganti, semisal saya mau ganti warna hijau. Oh, kok nggak bisa? Oh, mungkin karena rekaman ya. Jadi si laptop ini harus bekerja dengan keras. Nah, oke, sini kita ganti juga. Semisal ini kita copy ya, terus kita paste. Nah, kita tinggal ganti alamatnya gitu loh. Ganti warnanya dulu, warna merah. Oke. Terus alamatnya di sini kita ganti dengan bit ke 0 karena kita mau memory W. Oke. Oke. Nah, itu cara komunikasi antara HMI dengan PLC Omron. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk HMI-nya. Lanjut kita akan menjelaskan apa sih troubleshooting apa yang mungkin terjadi pada injection molding machine for production coconut charcoal. Nah, di sini sudah saya rangkum ya beberapa analisa troubleshootingnya. Yang pertama ini ada penggunaan timer pada masing-masing step. Jadi resikonya penggunaan timer ini jika operator mesin teledor dan tidak bergerak secara cepat atau secara teliti ya, dikarenakan pada mesin sedang bekerja, bisa jadi ya satu produk itu secara otomatis akan reject gitu loh, atau bisa dibilang not good. Di industri biasanya NG atau reject gitu loh. Nah, yang kedua di sini ada penempatan sensor water level, yang mana penempatan ini bisa menimbulkan masalah jika tidak dirawat oleh teknisi secara berkala, terutama pada mesin ini ya, percent mixing. Lalu di sini ada ampas pada mesin molding. Nah, jika tidak melakukan daily service untuk mesin molding sendiri, itu bisa berdampak buruk pada produksi, yang mana jika terjadi halangan pada atau mesin molding macet pada saat bergerak, itu bisa berakibat fatal pada produksi coconut charcoal. Yang keempat ada tidak adanya tombol emergency. Nah, karena sini tidak ada tombol emergency, di sini saya mengalihkan tombol stop sebagai dua fungsional, yaitu untuk mereset sistem mesin dan mematikan seluruh mesin sistem. Karena di sini sudah saya pasang stop pada setiap proses program ya. Nah, ini sudah saya pasang stop, semua proses akan berhenti secara langsung begitu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.